kita masuk sekolah gitu. Nah, aku coba beberapa sekolah gitu ya. Aku coba sebelum dia masuk ke preschool ya. Jadi nyoba beberapa sekolah. Nih dia nih. Cup. Inside the cup, there is milk. The milk tastes like carrot. Ready? Are you ready? Here we go. Metode yang aku sekolahkan itu metodenya metode Jepang. Jadi sahabat Ibran itu operasikan pas 3 bulan ya. Kemudian kita merasa cukup lagi operasi ketika 1,5 tahun atau 2 tahun ya Mas. Ya karena Ibran tuh kan lensanya sudah ada yang diambil waktu operasi katarak, sehingga Ibran kacamatanya jadi tebal. Nah, biar nggak tebal lagi, maka kita harus pasang lensa. Nah, itulah makanya kita putuskan untuk operasi di usia 1,5 tahun, 2 tahun gitu. Dan lensa itu bisa ketahuan ya ketika dia tidur atau dibius ya Mas. Jadi di ruang operasi gitu, sehingga kita bismillah operasi. Gimana Mas waktu mau operasi? Ibran happy ya? Nyanyi-nyanyi. Mana ini alangnya? Selamat pagi. Hari ini Mas Ibran operasi. Ya, mana sih anak mami? Mana anak mami pintar? Hari ini dari jam 5 pagi udah ditetes mata kanan mata kirinya. Oh, nyanyi-nyanyi. Doain ya mudah-mudahan operasinya berjalan baik ya. Nanti jam 8 operasinya. Jadi mata kirinya dulu, habis itu nanti tanggal 15 Agustus mata kanannya. Iya, anak pinter ya. Ganti baju. Mana sih? Senang banget dia lihat cahaya. Oh, nyanyi apa? Oh, nyanyi apa anak pinter? Oh, nyanyi apa sih? Oh iya. Nyanyi apa? Pintar mana? Anak soleh udah mulai masuk. Sekarang udah bisa masuk? Belum? Oh belum ya. Dia senang banget main. Kejepit sayang. Berisik juga berisik. Jadi pantas ya. Pintar ya. Terus jadi memang tipikal anak yang happy ya, dia extrovert juga. Jadi ceria-ceria aja bawaan. Nggak tahu hari itu mau dioperasi malah udah masuk ruangan, jadi pakai baju pasien ya, baju pasien operasi pagi-pagi. Ya udah dia kayak nggak ada, ngerasa kayak nggak ada apa-apa. Padahal kita tuh malahan kita yang stres, aduh si Ibran nangis nggak ya gitu, bisa nggak ya ini kita mau operasi matanya lagi gitu ya. Tapi dia malah happy gitu, mau operasi, nyanyi di ruang operasi. Padahal mami papinya stres. Kalau nggak mau yaudah nggak apa-apa, yuk masuk yuk. Dipanggil tuh. Dipanggil Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bismillah. Semoga lancar. Bilang pakai dulu pakai. Adik mau operasi dulu ya. Dia pintar ya. Dia anak soleh. Ya, nggak bobo di situ. Di dalam aja sayang. Ya pintar ya. Yuk, let's go. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan baik kamu. Ya Pia. Ya Pia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Papi sampai sini aja. Happy. Assalamualaikum. Tenang, tadi mau operasi. Bismillah ya. Bismillah ya. Iya. Dia sama sekali nggak takut ya, nggak nangis. Ih pintarnya anak soleh, pintar. Sedang persiapan semuanya. Bismillah. Ada yang senang ya? Hai Ibran.
gitu. Akhirnya kita mutusin buat operasi gitu. Alhamdulillah dokter-dokter juga, Profesor Rita, semuanya juga menyambut dengan baik. Ibran, bismillah kita operasi ya gitu. Kita nunggu operasi Mas Kelly di luar, aku di dalam karena nggak boleh ada banyak yang masuk ya Mas. Nah aku lihat yang operasi tuh ada banyak, ada bayi juga, ada yang seumur Ibran juga, ada orang tua juga gitu ya. Jadi aku menunggu, aku bisa lihat dari tempat menunggu itu. Kemudian yang aku deg-degan, Profesor Rita keluar lagi. Asri ini gini, waduh aku udah deg-degan tuh Mas. Kenapa? Ini Ibran begitu dilihat, kita buka matanya, terus kita ukur lensanya belum cukup untuk dipasang lensa baru gitu ya Mas. Lensa apa ya kayak? Iya lensa Pupil apa sih? Kornea atau? Lebih kecil lagi, pokoknya kecil di matanya itu. Belum Ini. siap gitu. Jadi kalau misalnya dipaksakan untuk masuk, nanti jangan sampai menjadi iritasi seputarnya. Aduh ngeri banget gitu. Makanya akhirnya diputuskan belum bisa dipasang lensa gitu. Jadi ya Asri nggak usah kecewa, Mas Kelly juga nggak usah kecewa. Memang ini bisa terjadi kan, nggak apa-apa. Yang penting kan Ibran pakai kacamatanya terus gitu. Terus juga Ibrannya sehat. Nah nanti pasang lensanya ketika nanti lingkarnya cukup gitu. Daripada ada apa-apa sehingga misalnya dipaksakan gitu, dimasukin gitu, sementara lingkarnya nggak cukup, itu malah bahaya nanti buat Ibran gitu. Jadi ya akhirnya kita nggak jadi ya Mas. Akhirnya nggak jadi operasi kita gitu ya. Jadi ya kita nunggu lagi. Nah rencananya sih operasi Ibran ketika dia 3 tahun, tapi ini udah 3,5 tahun sekarang karena pandemi. Gitu. Nah kita komunikasi sama dokternya Ibran ya, Profesor Rita, itu ada di RSCM Kirana, ada di Pondok Indah juga prakteknya gitu. Tapi ya kita bilang ya gimana dok, kita mau operasi lensanya Ibran kapan gitu. Yang penting Ibrannya sekarang udah pakai kacamata jauh dan dekat gitu ya, dekatnya untuk membaca dan jauhnya juga ada gitu. Jadi itu dulu aja nanti, karena kan pandemi ini bukan prioritas gitu. Jadi ya nanti kalau udah pandeminya berlalu, karena dia namanya operasi ya, rumah operasi kita ya nggak tahu ada apa aja. Mungkin itu steril gitu. Cuma katanya dokter Rita nanti aja. Udah hitung-hitung ini menunggu lensanya pas. Betul gitu. Terus ya, juga semakin besar, semakin lama semakin membesar. iya, kan kita tahu kan, kita kalau ke rumah sakit ya di rumah sakit kan memang lagi sedang pandemi begini, nanti apa yang ditemui gitu kan, nah lebih beresiko karena ada virus corona ini kan bertebarannya di udara gitu. Jadi ya Prof Rita merasa belum waktu yang pas di pandemi ini, sehingga nunggu aja deh gitu Asri, nunggu pandeminya reda, nunggu virusnya. Mudah-mudahan segera nggak ada di dunia ini ya. Aduh, karena kita bisa bisa beraktivitas kembali. Betul. Ibran aja sampai sekarang sekolahnya masih di rumah gitu, terapinya juga di rumah ya. Mudah-mudahan semua ini segera berlalu ya Mas, semuanya juga nih gitu. Nah itu cerita dari Ibran ya, kenapa operasinya waktu itu tidak jadi gitu. Nah ya kita sebagai orang tua selalu support ya Mas anak-anak kita ya. Dan juga bagaimana perkembangan Ibran, ini ada cerita-cerita Ibran yang lain. Jadi sahabat Ibran jangan lupa subscribe, like, comment juga share. Sampai ketemu lagi.